Jumpa lagi di channel Cuan Cuk, pokoknya cuan terus cuk. Oke, sekarang udah tanggal 11 September, hampir jam 11 malam. BTC-nya masih sideways aja. Beberapa alternatif koin mulai naik, ada dot, ada juga mulai loncat lumayan. Cuman BTC-nya memang masih sideways, malah cenderung turun kalau kita cek dari time chart satu harian. Ini bisa kelihatan dari seperti biasa pakainya Fibonacci, pakai RSI standar aja yang period 14 juga. Dilihat dari RSI juga ini masih cenderung menurun. Kalau kita lihat dari candlesticknya ini kelihatan, teman-teman juga bisa cek masih turun nih, kelihatan banget ya, kayak gini turun, itu jelas terlihat sideways dan cenderung menurun. Terus areanya juga masih sama 0,382 dan setengah di sini, range ini masih bermainnya, belum ada tanda-tanda baik. Kita lihat yang time frame 4 jaman dari sisi ini yang 4 jaman agak menarik. Jadi dari sisi 4 jaman kalau lihat candlestick itu mengkonfirmasi yang tadi time frame harian per 4 jaman masih juga turun. Cuman dari RSI ini agak menarik. Kenapa? Sekali lagi ini adalah masuknya agak divergence positif. Jadi di mana ini teman-teman bisa cek di garis ini dan ini cenderung naik ya. Tapi di sini flat. Bisa kelihatan di sini ya. Nah, bisa kelihatan ya dari bawah ini, dari titik tumpu bawah ini, di sini cenderung lebih turun dibanding yang ini. Ini teman-teman bisa cek. Nah, nih lebih turun, tapi di sini masih naik. Ini artinya apa? Ada divergence positif. Divergence positif itu dimana kalau RSI naik, harga datar atau cenderung turun. Ini artinya ada peluang untuk naik. Dari kapan? Ya bisa 4 jaman, 8 jam, 12 jam ke depan, karena ini patokannya time frame per 4 jam. Itu harapan positif ya. Mudah-mudahan bisa nembus kembali ke area 46.000 lagi, syukur-syukur 47.000 lebih seperti kemarin. Itu dari time frame per 4 jaman dari Bitcoin. Nah, kita lihat lagi dari per 1 jaman. Kelihatanlah dari 1 jaman ini sama, tetap sideways, pelemahan. Cuman memang MSI ini RSI-nya ini udah di atas 50 ya. Di garis tengah sudah lebih dari setengah. Artinya apa? Cenderung menguat dari RSI meskipun masih agak lemah. Jadi dia masih sideways di 50. Ya tadi berarti mengonfirmasi yang time frame 4 jam ada peluang untuk menguat. Syukur-syukur bisa kembali ke 46.000 karena dari kemarin sudah turun agak lama ya. Ini habis anjlok ke 42.000. Terus kalau posisi market seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Karena mau milih apapun juga kalau BTC-nya masih sideways begini, kebanyakan koin yang lain juga cuma naik turun di situ-situ aja. Nah, kita kembali lagi ke project 1 bulan saya yang video kemarin yang cukup panjang 18 menit menerangkan segala macam caranya. Itu tujuannya apa? Untuk ketika market sideways seperti ini atau cenderung turun, nggak anjlok ya, cenderung turun, itu kita tetap bisa profit konsisten. Mau cepat mau lambat itu tergantung target kalian. Nah, saya jabarkan cara yang paling simpel, karena kemarin mungkin terlalu kompleks, terlalu banyak. Saya jabarkan cara paling simpel dengan melihat pergerakan Bitcoin. Tapi ambil yang per 5 menit. Di sini ada tulisan 5 menit. Jadi mau pakai ini, saya pakai tradingview.com, pakai yang versi free juga. Teman-teman bisa masuk, tinggal input aja tradingview.com, charge-nya BTC, terus ambil yang 5 menit. Charge yang 5 menit ini gunanya untuk apa? Untuk ambil posisi masuk ke koin manapun tapi trading singkat. Rule-nya sama seperti video yang sebelumnya, itu lengkap dijabarin 1-3% ya. Poinnya 1-3% karena ini trading singkat. Targetnya itu, dan itu bisa dilakukan berulang kali. Salah satu caranya yang termudah, kita lihat dari sekali lagi charge-nya Bitcoin per 5 menit. Ya, catat ya, per 5 menit.
menggunakan apa? Simple banget, RSI. RSI standar. Kalian bisa cek di indikator, klik RSI, mau pakai tradingview.com seperti ini atau pakai bawaannya dari Indodax atau Binance atau Toko Crypto, semuanya ada. Klik RSI langsung standar keluarnya seperti ini. Ini sangat mudah sekali. Nah, sekarang yang ada di layar ini charge Bitcoin per 5 menit. Simple caranya. Ketika Bitcoinnya dilihat di RSI, ini di charge ini RSI, ketika nyenggol garis bawah ini ya, ini ada garis di sini, tak kasih garis aja biar jelas. Nah, ketika nyenggol di bawah ini minus 30-nya, sorry bukan minus 30, 30. Nah, ini kelihatan ya, ada beberapa yang tembus. Nih, tak bunderin, des. Nih. Ya, ini juga termasuk ya yang mendekati. Ini nanti ada poinnya nih kalau teman-teman dicek nih. Nah, ini kalau dicek yang gini-gini ini mendekati 30 udah di bawah 40, 30 sekian. Ini masuk hitungan ya. 30 udah di under 40 ini masuk hitungan. Tujuannya apa? Ketika RSI-nya udah nyenggol di sini, kita nggak melihat harga Bitcoin loh ya. Sekali lagi kita nggak melihat Bitcoin, kita cuma butuh lihat RSI-nya di charge Bitcoin 5 menit. Ini gampang banget. Kalau sudah sampai ke fase ini, teman-teman tinggal masuk ke marketplace. Di sini saya bukanya Toko Crypto. Ambillah apapun itu koinnya yang ada di 10 besar. 10 besar ini halaman awal Toko Crypto kayak gini. Saya ambilnya yang USDT. Di sini ada tulisannya USDT. Klik aja di sini, volumenya cetit. Nah, jadi yang diurutkan dari volume transaksi tertinggi. Teman-teman bisa cek dari 10 besar aja, diurutin 10 besar, ambil dari area 10 besar itu, ambil apapun ketika tadi Bitcoinnya ada di posisi ini. Lihat RSI-nya di bawah garis ini, di bawah 30. Udah ambil apa aja, ditargetkan 1-3% dari harga ambil. Misal, contoh, hari ini saya ada 2 transaksi, profitnya 6%, lebih sedikit dibanding kemarin total 9%, tapi kemarin ada 4 transaksi. Ini saya cuma dari 2 transaksi ada keuntungan 6%. Nah, ini saya hari ini jam 10.43 ambil sol. Ya, 10.43 ambil sol. Nggak usah, ini harganya 178 sekian, tapi nggak usah lihat harganya, kita lihat dari chartnya nanti kelihatan. Fokusnya di chart 10.43 ya, 10.43 di sol, terjual jam 10.43, solnya terjual di 10.53. Ini dalam waktu berarti kira-kira sekitar 10 menit. Nah, cek ya, 10.43. Teman-teman bisa cek di sini nih, di yang ini 10.43 di sini. Nah, ini kelihatan ya, waktunya kelihatan di situ 10.40. Nah, teman-teman bisa bayangin saya ambil di saat Bitcoinnya di bawah ini. Tadi tentu saja gambar yang ini nggak ada ya, tadi posisinya berarti seperti ini posisinya. Kalau teman-teman mau lihat, nah belum kelihatan tuh kalau charge-nya mau naik, cuman ternyata setelah RSI-nya tembus di bawah 40, ini ada poinnya juga 30 sekian, ternyata dia mentul naik. Nah, pada saat itu saya ambil sol. Teman-teman bisa cek sol USDT des. Ya, kita lihat sol jam 10.40 seperti apa. Nih, teman-teman bisa cek ya. Tak bunderin. Nih, saya ambil sol di sini. Pada saat itu yang kelihatan solnya turun terus. Ternyata ngambilnya persis tepat di bawah. Dan 10 menit kemudian saya jual di targetnya 3%. Des. Di atas. Sangat simple sekali. Dan ini layak untuk dicoba karena gampang banget, teman-teman pasti bisa. Yang penting bener-bener ini dilihat, bener-bener diterapin. Target 1-3% itu nggak akan sulit ya, apalagi ini marketnya masih sideways menurun sedikit. Ini sangat mudah
bisa buat alternatif kalau misalnya kita masih ada dana atau kemarin sudah TP, bisa dimasukin di sini. Nambah cuannya nggak tanggung-tanggung loh, 6%. Hari ini saya 6%, itu aja cuman beli langsung antri jual laku, semudah itu. Dan itu memang mudah ya, ini bisa dicoba. Dan lagi saya bisa ambil contoh lagi, kita ambil contoh ini jam 14.40 ketika Bitcoinnya lagi-lagi RSI-nya di bawah, cek ya. Oke, 14.40 kita cek dari harga Sol 14.40. Nih, sekali lagi teman-teman bisa cek di sini 14.40. Di bawah lagi. Di bawah lagi, jualnya di mana ya? Terserah. Tadi kalau 1-2% memang ini pasti dapat di sini. Nah, itu. Apakah harus Sol? Enggak. Tadi seperti yang saya bilang 10 besar dari volume perdagangan. Tadi di awal sudah dijelasin ya. Nah, di sini kalau nggak usah Sol deh, ambil yang populer. Teman-teman mau ambil ada. Coba kita lihat di harga 14 di waktu 14.40. 14.40 itu di mana? Nah, nih. Sekali lagi, teman-teman juga bisa cek. Cuman berbekal ngeliat chartnya Bitcoin nih ada di sini, ternyata melambung tinggi. Ini udah berapa persen nih? Udah 10% lebih nih dalam sekali transaksi. Itu ada. Contoh lagi, ambil yang lain. Oke, 10 besar. Kita ambil yang lebih populer, ada yang populer juga DOT. Oke. 14.40. Di mana 14.40? Kita drawing dulu. Nah, 14.40-nya ternyata di sini. Nah, simple banget, ternyata melambung juga. Kalau mau ambil 1-2% atau 3%, 2% mungkin dapat di sini. Kalau mau ambil banyak ya ini udah ternyata naik. Nah, sangat simple sekali, teman-teman bisa langsung praktekin. Dan di hari kedua ini saya bener-bener pakai, cuman ngeliat dari tadi. Klik BTC, time frame-nya 5 menit dinyalain, cedik, pilih yang 5 menit, des. RSI-nya dinyalain, tinggal klik indikatornya, ketik RSI, ini langsung di double klik aja, keluarnya langsung seperti ini. Langsung, pokoknya begitu ada grafiknya di bawah 30 nih, 30 ada gambar, ada tulisannya 30, udah langsung sikat aja. Apapun, nggak harus BTC, karena kalau kita ngambil BTC itu cuannya mepet, teman-teman bisa ngeliat karena pergerakannya lambat BTC. Jadi dari rendah, dari sini ke sini aja paling cuman nggak sampai 1%. Tapi kalau kita alihkan ke koin yang lain, alternatif koin, itu bisa jadi 2-3%, bahkan lebih kalau mau lebih lama. Nah, sesimpel itu, silakan teman-teman bisa coba, mudah-mudahan bisa cuan konsisten. Dan di hari kedua ini saya dapat 6%, total dalam 2 hari saya dapat 15%. Targetnya tetap sama seperti di video sebelumnya, dalam sebulan targetnya harus bisa minimal 3 kali lipat dari modal yang saya lakukan untuk trading sesingkat-singkatnya, tapi dengan cuan semaksimal-maksimalnya. Oke, segini dulu, salam cuanco.